Halo semua, balik lagi nih bersama gue, Firzi. Ini video sebenarnya mau udah gue bikin dari 2 hari lalu, tapi biasa udah tua gini, jadi kondisi badan nggak mendukung, sempat drop tumbang bentar, tapi habis itu comeback lagi. Untung aja pas hari ini, sekarang ini hari Kamis ya, tanggal 1 pas transfer pemain yang mau gue omongin ini diresmikan Kamis sore waktu Indonesia, yaitu siapa lagi kalau bukan Anthony. Transfer yang udah lama prosesnya dan akhirnya sekarang diresmikan dengan bandrol sekitar 100 juta euro atau 85 juta pound. Ya, euro pound mulai sekarang jadi kayaknya sensitif ya kalau salah mata uang dikit. Oke, jadi mumpung topik ini lagi hangat, ayo kita bahas 5 hal menarik dari transfer Anthony ke Manchester United. Pertama, siapa sih Anthony itu? Nah, jadi nama Anthony, nama lengkapnya Anthony Matheus dos Santos. Dia lahir di Sao Paulo, Brazil pada 24 Februari 2000. 22 tahun dong sekarang. Dia bergabung di Akademi Sao Paulo sejak 2010 waktu usianya masih 12 tahun. Dan di level junior, di level usia umur, dia memenangkan 9 gelar bersama Sao Paulo. Dan namanya mulai terkenal di luar Brazil ketika tim U17 Sao Paulo ikut J-League Challenge Cup di Osaka, di Jepang. Jadi waktu itu dia terpilih sebagai MVP turnamen di mana Sao Paulo menang 6 dari 6 pertandingan, mencetak 28 gol dan hanya kebobolan 4. Nah, pada ketika itu September 2018 dan pada akhir bulan sama dia langsung dapat promosi ke tim seniornya Sao Paulo. Anthony cepat dan punya skill kalau kata pelatih Sao Paulo Diego Aguirre ketika itu. Ia menonjol di situasi 1 lawan 1. Jadi kekuatan utamanya Anthony udah muncul di dari awal banget ya, the fact bahwa dia itu jago dalam situation one on one. Dan dia akhirnya melakukan 48 penampilan dan mencetak 6 gol sebelum dibeli Ajax pada Februari 2020 ketika dia masih berusia 19 tahun. Waktu itu dia gantiin Hakim Ziyech yang gabung ke Chelsea. Jadi udah gitu di level internasional, Anthony juga merupakan bagian dari timnas Brazil yang pemenang medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 dan dia juga udah bermain bagi timnas senior Brazil, termasuk pada laga debut dia mencetak gol ketika melawan Venezuela di laga kualifikasi Piala Dunia walau dia hanya main 13 menit pada laga itu. Yang kedua, karakter bermain. Dia lebih sebagai kreator ketimbang goal threat. Jadi Anthony di Ajax menggantikan Ziyech, tapi Anthony bermain lebih melebar ketimbang Ziyech. Jadi data Liga Belanda musim lalu nunjukin Anthony lebih banyak juga melakukan operan progresif ketimbang melakukan dribble bola. Tapi di Liga Champions dari data musim lalu juga, ia berada di urutan ketiga terkait dribble progresif 18,6, hanya di bawah Kingsley Coman di Bayern 24,1 dan Lionel Messi 26,7. Dan di UCL musim lalu dia mencatatkan 10 chance creation dengan 4 assist. Jadi kemampuannya mempertahankan bola dan link up play juga di atas rata-rata kalau berdasarkan dari data Liga Domestik musim lalu. Oleh karena itu, Anthony dibilang The Athletic, dia ini lebih seorang kreator ketimbang seorang goal threat kayak Ziyech. Di Ajax, Anthony didukung oleh lari-lari underlap-nya Noussair Mazraoui. Dan nanti di Man United, saya yakin juga kita akan melihat dia banyak kerjasama apik dengan forward runs-nya Diogo Dalot ya. Salah satu kekuatan Man United sekarang ini itu lari-lari progresifnya Dalot. Anthony mencatatkan 79 tembakan di Liga Belanda musim lalu. Ini adalah terbanyak kedua di tim Ajax, walau ia hanya bermain 23 laga karena cedera ankle. Jadi ada pemain yang katanya menorehkan 8 penampilan lebih banyak dari Anthony, tapi nggak bisa menyamakan outputnya soal tembakan. Tapi Anthony bukan pencetak gol ulung, karena dia hanya mencetak 18 gol dari 2 musim di Belanda. Itu hanyalah peringkat ke-19 di Eredivisie. Setidaknya jumlah assist dia yang 14 merupakan yang ketujuh di periode waktu itu. Again, not special number, but kita harus ingat bahwa Anthony bermain seperti ini di bawah Ten Hag, dalam sistem Ten Hag sesuai dengan apa yang Ten Hag minta dari para pemainnya. Jadi di situ ada kesinambungan.
Nah, ketiga adalah transfer fee yang raksasa. Jadi Man United akhirnya mendapatkan Anthony setelah 4 tawaran. 4 tawaran, yang terakhir senilai 100 juta euro itu tadi. Rinciannya, Ajax mendapatkan 95 juta euro dengan 2,7% akan diberikan sebagai fee solidaritas kepada Sao Paulo dengan 5 juta euro dalam tambahan-tambahan. Jadi proses negosiasi alot nih dari Ajax. Aneh ya, mengingat agen Anthony udah bilang dari Februari bahwa kliennya ingin cabut dari klub. Kayaknya ini bakal jadi cerita berulang di mana klub-klub akan selalu menagih harga premium bagi Man United. Anthony kini merupakan tercatat sebagai penjualan terbesar sepanjang sejarah Ajax Amsterdam dan juga sepanjang sejarah Liga Belanda. Sementara Anthony menjadi pemain kedua termahal Man United setelah Paul Pogba. Nah, keempat, ini adalah servis dari hierarki Man United bagi Erik ten Hag. Oke, dengan kedatangan Anthony, Man United kini udah belanja lebih dari 225 juta pound untuk musim panas ini aja. Ini adalah rekor transfer klub dalam satu jendela, mengingat sebelum ini yang terbesar adalah 150 juta yang dicatatkan pada 2014. Yang menarik memang bukan hanya transfer fee, tetapi fakta bahwa Erik ten Hag diperbolehkan mendatangkan pemain-pemain yang dia perlukan, yang dia inginkan. Ini nggak necessarily yang terjadi kepada pelatih-pelatih Man United sebelum ini, setelah Sir Alex ya. Sejauh ini menurut gue sih pemain-pemain yang dia datangkan, yang datang dengan via Malaysia, Martinez, itu udah membayar kepercayaan sang pelatih. Dan saya yakin Anthony juga bisa. Cuman masalahnya adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan konsistensi permainan mereka dan gak hanya bagus dalam 1-2 laga, tapi for the whole of the season. Kelima, kita harus bahas juga tentang kelemahan Anthony. Karena dengan bandrol segitu besar pasti akan ada sorotan besar juga yang datang kepada dia. Oke, pertama adalah Anthony itu kerap melepas tembakan-tembakan spekulatif dengan angka expected goals yang sangat rendah. Dari 147 tembakan yang dia ambil di Eredivisie, angka XG-nya hanya 11,68. Jadi angka expected goals dari 147 tembakan itu nggak nyampe 12 gol. Ini berdasarkan kualitas peluang ya. Fakta kalau dia akhirnya mencetak 18 gol itu adalah bukti bahwa dia overachieve angka expected goals-nya yang ini nggak akan sustainable. Kalau menurut data, ini nggak bakal sustainable. Tapi kita lihat aja, bagi gua dan kalau dari beberapa pengamat sepak bola Belanda yang gua perhatiin ya, hal ini membuktikan bahwa pengambilan keputusan Anthony masih harus diasah. Konsistensi juga menjadi PR. Ini yang diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Jimmy Dresen namanya, mengatakan bahwa sang pemain emang kerap tampil bagus di UCL, tapi ada laga-laga di Liga Belanda di mana dia katanya menghilang, nggak berpengaruh terhadap permainan. Sementara El Coborn, juga jurnalis asal Belanda, mengatakan bahwa fee 100 juta euro bagi Anthony itu gila, tanda kutip. Dia bilang, ada bukti apa kalau Anthony lebih baik dari Jadon Sancho atau Marcus Rashford? Di dunia apakah fee semacam ini dijustifikasi? Sementara ex-Ajax dan PSV, Marciano Vink kepada ESPN Netherlands bilang pemain ini masih perlu beradaptasi ke level tingginya Premier League. Namun dia juga mengingatkan bahwa Anthony ini pemain yang dari kecil dia udah berjuang di favelas di Brazil, dan juga dia berani pada usia sangat muda untuk menyeberang samudra untuk bermain di Liga Belanda gitu. Jadi Vink ini juga sebenarnya bilang kalau Anthony mungkin juga takut back di Premier League akan terlalu bermain fisikal kepada sang pemain dan bakal agresif kalau misalnya Anthony menunjukkan skill-skill yang membuat dia begitu ya terkenal lah di klip-klip di YouTube ya. Ya kita lihat aja bagaimana Richarlison kemarin so gaya-gayaan dikit tapi habis itu langsung dihajar pemain Nottingham Forest. Nah ini pasti yang akan Erik ten Hag ingatkan, dan dia nggak akan naif untuk membiarkan Anthony berada dalam situasi di mana dia terlalu showboating ketika laga dalam sebuah situasi laga. Itu yang pasti akan diingatkan oleh Erik ten Hag. Oke, jadi 5 hal menarik dari gue soal transfer Anthony ke Man United adalah pertama, profilnya Anthony. Kedua, karakter bermain dia yang lebih sebagai creator ketimbang goal threat. Ketiga, transfer fee raksasa yang klub-klub akan patok ke Man United. Keempat adalah layanan atau service hierarki Man United bagi seorang Erik ten Hag.
Dan 5, kita juga membahas soal kelemahan Anthony. Ya, begitu aja dari gue sejauh ini. Nggak lama-lama. Oke, tolong masukkannya lagi, teman-teman. Untuk episode kali ini, untuk kedepannya juga. Thank you banget udah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Thank you, guys.